diberikan oleh undang-undang bahwasannya klien kami Gali diberi waktu 7 hari untuk menyatakan apakah dia menolak, menerima ataupun keberatan atas putusan. Oleh karenanya setelah menimbang, setelah berpikir, setelah menganalisa dan mengkaji apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka pada hari ini Gali menunjuk kuasa hukum dari kantor Leni Lubis & Associates untuk mengajukan pernyataan banding. Pernyataan banding telah kami lakukan hari ini, pertanggal hari ini. Karena apa? Karena pertama beliau merasa tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pengadilan. Bahwasanya pengadilan menyatakan secara sah dan meyakinkan. Karena dia sampai sekarang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana yang dimaksud. Yang kedua, ada rasa keadilan yang dia rasakan tidak tepat, di mana perbuatan dengan terdakwa 3 orang dengan pasal yang sama, tetapi kualitas lamanya persoalan ini ataupun masa tahanan terhadap beliau sangat-sangat berat. Apakah sisi keadilan dalam Undang-Undang ITE itu sampai membuat orang 2 tahun 4 bulan mendekam penjara? Inilah yang menjadi dasar kita, sehingga akhirnya ketika Gali melalui istri beliau, Mbak Kumala, datang ke kantor menanyakan bagaimana langkah-langkah, maka akhirnya kita ambil kesimpulan banding harus kita lakukan. Seperti itu ya. Dasarnya kan sekarang satu, karena pada saat di tempat kejadian aku juga ada, dan di situ kan kita sudah jelaskan bahwa Gali sendiri sebagai narasumber. Tiba-tiba kan masa tuntutannya juga lebih jauh malah dari Pablo gitu kan. Kedua juga rasa kemanusiaan ya, karena kalau orang nggak bersalah dituduh bersalah kan pasti tidak adil gitu. Jadi aku berpikir kayaknya untuk ini kesempatan ini harus aku untuk banding gitu. Jadi saat ini aku mengganti tim kuasa hukum yang kemarin, sekarang aku pakai kuasa hukum Bang Leni Lubis untuk banding. Ya karena dengan kuasa hukum yang kemarin sepertinya tidak fokus menangani kasus ini, jadi banyak hal-hal yang mungkin aku nggak bisa sampaikan, yang intinya sih aku kecewa ya. Terakhir udah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu, karena kan memang kemarin 3 bulan lalu kita sempat miskomunikasi dan aku memang tidak terlalu fokus untuk dalam kasus ini. Jadi ketika kemarin membaca pledoi, terus aku belajarin semua, ternyata banyak hal-hal yang tidak mengangkat pembelaan Gali gitu. Jadi kali ini ada kesempatan, ya udah aku langsung ganti kuasa hukum, karena memang kuasa hukum yang sebelumnya juga memang sampai pengadilan aja. Jadi ketika untuk banding memang itu hak klien untuk ganti kuasa hukum. Ya harapannya semoga bandingnya diterima sehingga ada rasa keadilan di situ, dan tuntutan Gali juga pastinya berkurang dari yang saat ini diputus oleh hakim 2 tahun 4 bulan. Ya kalau bisa sih seringan-ringannya ya, kita maksimal lah ya Bang ya. Nanti akan kita tuangkan dalam memori banding kita, karena putusan baru hari ini jadi, kita terima, kita akan analisa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 240 ayat 1 KUHP, bahwasanya alasan banding kita akan melihat apakah ada keterangan yang belum masuk, apakah ada salah penerapan undang-undang hukum yang berlaku secara hukum acara, atau ada hal-hal yang ketinggalan yang belum masuk dalam pokok perkara ini yang akan kami kaji nantinya. Nah, 3 hal ini sebagaimana pasal 240 ayat 1 KUHP akan menjadi alasan dalam memori banding kami. Ya, tentunya pasti itu akan kita temukan unsur-unsur tersebut, sehingga kita mohon kepada nanti majelis banding untuk memutuskan, pertama menolak putusan tingkat 1, yang kedua bisa mengadili sendiri untuk agar diberikan keadilan kepada yang bersangkutan. Ya, baik, terima kasih ya. Saya juga kemarin baru lihat ya dari salah satu menteri, kalau nggak salah Pak Budi Rama ya. Itu dia saya senang banget dan semoga itu cepat terrealisasi, karena banyak banget para pekerja seni itu yang mulai pusing gitu loh, mulai
mulai habisan, ya mulai menipis lah. Ya perasaannya sedih, juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, sedih karena saya tahu banyak kru yang bayarannya kerjanya harian, itu mereka mau dapat duit dari mana, dan juga buat pemain-pemain sinetron kan juga kita dapat uang kan dari syuting gitu loh, ya mau gimana lagi, udah pasrah aja lah. Ya semoga sih keadaan cepat berubah dan semoga PH-PH itu mengerti kalau kita juga susah, jadi tolong banget honornya dikeluarin. Pada ketawa ngerti ya. Ya gitu deh, agak ketahan, tapi ada PH yang mengerti kita ditransfer, tapi ada yang mungkin juga mereka kesulitan ya, karena kan yang namanya pembayaran itu PH juga terpengaruh dengan dari stasiun atau dengan pemasang iklan, jadi kita juga nggak bisa nyalahin gitu. Dari tanggal 24 sampai 25, jadi udah hampir semua 1 bulan ya, dia 1 bulan, ya masih sabar lah, tapi nggak tahu deh bulan depan. Jadi mungkin orang beranggapan, wah kalau artis enak, artisnya banyak, jangan salah, kita juga hidup kita butuh makan, butuh pengeluaran, tetap uang lama-lama menipis, sebanyak-banyaknya uang kita masih bisa dihitung. Jadi kalau uang kita udah nggak bisa dihitung, baru mungkin kita tenang-tenang aja, kita juga ada keterbatasan. Jadi kalau kita bisa saling membantu ya membantu, kalau memang enggak ya mana ya udahlah gitu. Tapi dari beberapa artis kita kumpulin untuk donasi untuk kru yang membutuhkan, atau kita bisa sumbang sembako, kita ada cara-cara. Tapi banyak hikmahnya, banyak. Satu ya, kita lebih dekat sama Tuhan, kita banyak berdoa ya. Kedua, kita lebih lebih memperhatikan diri sendiri, olahraga, makanan sehat. Terus juga saya bersyukur juga sekarang Jakarta langit biru ada bisa kelihatan, ada juga pelangi. Terus juga banyak sekarang orang-orang yang lebih berada dari kita, lebih banyak menyumbang, jadi uangnya nggak disimpan di sendiri, tapi banyak disumbangin buat orang lain, berbagi terhadap sesama. sehat. Semoga sehat ya.